Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allah ya, syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita bisa kembali hadir berkumpul di rumahnya Allah di Masjid Al-Barakah untuk sama-sama kita kaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkumpul dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita akan ungkap, termasuk hadis-hadisnya Rasulullah SAW, bisa membuka mata hati kita untuk kita semakin lagi bisa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini apa yang akan kita bahas ada di halaman 116 ya, Ibu. Nomor 33 dengan judul Kasih Sayang dan Berbuat Baik Terhadap Anak Yatim, Wanita, Orang Lemah, dan Miskin. Itu ada di kitab Riyadhus Shalihin yang berwarna merah. Bagi yang berwarna ungu ada di halaman 158. Yang merah halaman 116. Di kitab yang berwarna merah itu ada di 116. Kemudian untuk yang berwarna ungunya di 158. Ya, kita akan bicara tentang satu bab, yaitu berkenaan dengan kasih sayang dan berbuat baik terhadap anak yatim, wanita, orang lemah, dan miskin. Diawali dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Hijr ayat ke-88. Ayatnya cukup pendek, insyaallah satu kali baca ibu-ibu langsung hafal. Pengen cepat kalau ibu dengar atau baca Quran langsung hafal, Bu? Pengen nggak, Bu? Sangat pengen. Sudah tahu doanya, Bu? Supaya ibu-ibu dikasih sama Allah itu kecepatan untuk menghafal ayat, termasuk hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya pendek, Bu, tapi mantap, luar biasa. Bagi yang dapat karunia Allah melalui doa ini, sudah mudah diberi hafalan dan diikat hafalannya untuk tidak lupa. Kan kebanyakan kita apa, Bu? Sudah lupa, sudah susah menghafalkannya, begitu hafal lupanya cepet. Nah, kita mah pengen cepet menghafal dan susah lupanya. Artinya ingat dan hafal terus. Bagaimana doanya, Bu? Doanya itu begini, Bu. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyina Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyina fahman nabiyyina nabiyyina
wa hifzal mursalina, wa hifzal mursalina. Nanti saya akan tuliskan di WA tulisan Arabnya, tulisan Latinnya, termasuk dengan artinya, bagaimana membacanya. Akan saya voice note, nanti dikirim ke ibu dia, nanti ibu dia share ke ibu. Ini saya bacakan dulu supaya utuh. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyina wa hifzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina wa ilhamal malaikatil muqarrabina. Saya ulangi ibu ya, tenang aja bu, saya akan ulang-ulang terus. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyina wa hifzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina wa ilhamal malaikatil muqarrabina wa ilhamal malaikati al muqarrabina wa ilhamal malaikati al muqarrabina. Coba ibu ulang ibu. Ini cara bacanya biar ibu nanti mudah membaca dan menghafalkannya. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyina wa hifzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyina wa hifzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina. Masih koma loh bu. Nah makanya nanti saya bacakan dulu, nanti saya tulis, nanti saya share ke ibu. Tenang aja, saya masih di Bandung loh. Dimanapun saya berada, dunia itu sekarang sempit bu. Tambahannya bu ya, tambahannya bu, kan semuanya harus sempurna, walaupun kesempurnaan itu milik Allah. Kelanjutannya, Allahumma ghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu doanya. Kapan itu dibacanya? Petunjuknya dari yang ngasih, setiap ba'da asar dibaca 3 kali. Tapi alangkah lebih baik dibacanya setiap ba'da salat atau setiap ibu berdoa dibaca tuh doa itu. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyina wa hifzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Apa artinya ibu-ibu? Allahumma inni as'aluka ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu fahman nabiyyina, diberikan pemahaman seperti nabi-nabi, wa hifzal mursalina, dikuatkan hafalan seperti para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan diilhamkan seperti kepada para malaikat yang dekat kepadamu. Jadi saya ibu kita minta mohon ke Allah supaya pemahaman kita ini seperti pemahamannya para nabi. Apa pemahamannya para nabi itu bu? Cepat ngerti, susah hilang. Benten salah kurang bu. Ari urang mah ese ingat gancang poho. Aduh, hilap deui Ustaz. Cikeneh ibu diajarkeun teh. Kan ini teh namanya majelis taklim al barokah, bukan majelis taklim al barho. Ibu barpoho. Nah, gitu. Nah, insyaallah Bu dibantu dengan doa ini, diberikan pemahaman seperti pemahamannya para nabi, diberikan kekuatan hafalan seperti hafalannya para rasul, dan dikuatkan dengan ilham yang dihunjamkan kepada para malaikat yang dekat kepada Allah. Allahumma gini bil ilmi, ya Allah kayakan aku dengan ilmu, wa zayyini bil hilmi, hiasi diriku dengan kesantunan, kelemah lembutan, hilmi. Kemudian wa akrimni bi taqwa, dan muliakan aku dengan takwa, wa jamilni bil afiyah, dan indahkan, baguskan, cantikkan aku dengan kesehatan lahir dan batin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu yang maha rahman dan maha rahim. Waduh, masya Allah, ini doa luar biasa bu, padat, mantap. Nanti saya kan kalau ngetik saya mantap, nanti ibu-ibu kelamaan. Sudah saya tulis, nanti saya cari di mana saya nyimpan, nanti saya tinggal kirim. Bagi-bagi doa itu kan amal soleh yang insya Allah. Nanti ibu amalin lagi ke yang lain, nanti yang lain amalin lagi ke yang lain. Nanti jariah dari pahala ini terus nyambung. Saya dapat dari yang ngasih dapat dari yang ngasih. Nah itu bersanad. Saya dapatkan ini dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Munawar. Ada yang tahu bu beliau siapa? Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Munawar Al-Hafiz Munawar. Ada Said Agil Sirot, ada Said Agil Munawar. Nah beliau dapatkan doa ini dari kakeknya yang juga Habib. Kakeknya juga mengajarkan lagi kepada yang lain. Jadi nyambung. Jadi ibu baca, nanti pahalanya nyampe ke saya. Saya baca nyampe ke atas terus. Amal jariah yang paling mudah dilakukan oleh kita adalah amalan berupa bacaan. Setiap hurufnya langsung ngalir ke kita. Alirannya deras bu. Tsunami itu kecil. Kalau aliran pahala dari Allah, wah, berapa ratus kali lipat tsunami itu. Kalau tsunami bisa meluluh lantakan suatu negeri, suatu daerah, pahala Allah bisa meluluh lantakan apa bu? Dosa-dosa kita sebagai manusia. Penggugur dosa bu, insya Allah. Baik ibu-ibu ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu saya termasuk keluarga kita, anak cucu keturunan kita oleh Allah diberikan seperti isi dari doa tadi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya sabar saja bu, nanti ditunggu doa. Kan orang sabar disayang Allah.
Baik Bu, ini ayatnya saya tadi sebutkan sangat pendek. Surat Al-Hijr ayat 88. Satu kali baca, satu kali dengar, ibu-ibu langsung hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahfidh janahaka lil mu'minin. Hafal Bu? Wahfidh janahaka lil mu'minin. Wahfidh janahaka, dan rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi saya ibu, kita tidak boleh jadi orang-orang yang jumawa, tidak boleh jadi orang-orang yang gede. Orang yang gede hulu itu susah cari kopiah Bu. Dikasih nomor 7 enggak masuk, dikasih nomor 8 kegedean. Masa harus dikecilin kepalanya kalau kopiahnya kekecilan, diketok kepala. Jadi jangan gede hulu, karena gede hulu itu susah pakai kopiah, termasuk susah juga pakai helm. Jadi rendah diri kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Tidak ada orang yang harus kita muliakan di hidup kita kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Dosa besar hukumnya ketika kita berani memfitnah orang-orang yang beriman. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yartabu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya mereka orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman, baik orang beriman itu laki-laki ataupun perempuan, dan mereka tidak bertobat kepada Allah, maka sungguh mereka akan diberikan azab, dan azab bagi mereka adalah azab yang hariq, azab yang sangat-sangat pedih. Saya ibu hari ini tidak hanya hidup di zaman Siti Nur canggih. Ya, sekarang kan kita hidup di zaman Siti Nur canggih, bukan di zaman Siti Nur Baya. Tapi kita juga hari ini hidup di zaman fitnah. Semua orang ingin jadi orang baik, tapi ketika sudah jadi orang baik, ada saja orang yang tidak suka. Dan bentuk ketidaksukaannya difitnah orang yang baik itu. Saya mah tahu lah dia mah baik teh, titik-titik, gitu. Betul, di zaman fitnah ini Masya Allah luar biasa. Sudah susah payah kita ingin jadi orang baik, sudah baik tetap aja ada yang tidak suka. Jadi jangan pernah kita merendahkan, apalagi yang direndahkan itu orang yang beriman. Iman itu sulit terukur, tidak bisa kita tembus dalamnya sejauh apa. Saya tidak bisa mengukur dalamnya iman ibu, begitupun ibu tidak bisa mengukur kedalaman iman saya. Kita tidak bisa saling mengukur kadar iman kita masing-masing, karena yang tahu kadar iman kita hanya Allah. Maka jangan pernah kita merasa diri lebih baik dari orang lain. Boleh jadi orang yang kita rendahkan, setiap malam mereka bertahajud kepada Allah, setiap malam mereka bersedekah tanpa ada orang yang tahu dengan sedekahnya. Jadi banyak orang yang mencuri perhatian Allah di saat banyak orang meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang hari ini sibuk mencari muka. Betul Bu, mencari muka. Mukanya itu sudah nempel di sini, tapi di asom-asom. Makanya kalau pergi mukanya jangan tinggal di rumah. Nanti di luar cari muka. Apa yang orang cari hari ini? Terkenal, viral, apalagi Bu, ya dan sebagainya lagi. Bukan tidak boleh viral, bukan tidak boleh terkenal, tapi bagaimana proses menjadi terkenal itu yang penting. Dan tujuan dari kepopuleran itu untuk apa? Saya justru dan ibu termasuk sepakat, kita ingin jadi orang-orang yang punya eksistensi dalam hidup itu.
Kita tidak ingin jadi orang-orang yang dianggap remeh. Kita tidak ingin jadi orang-orang yang dihinakan, direndahkan, diperlakukan orang tidak baik. Kita ingin diangkat, dimuliakan, dihormati, disanjung. Itu fitrah. Tapi bagaimana supaya semua itu datang kepada kita dengan natural, dengan alamiah, tidak dibuat-buat, tidak ada rekayasa. Karena lagi-lagi saya sebut, hidup di zaman seperti saat ini penuh dengan rekayasa juga. Banyak orang yang kelihatannya baik kepada kita, ternyata dia mau ngajongklokeun kita. Boleh nggak Bu, saya nipu sama orang yang mau menipu, bohong sama orang yang mau bohong? Karena ada keterangan al-mutakabbiru 'alal mutakabbiri as-sadaqah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Jadi saya ibu memperlakukan tidak baik kepada orang yang memperlakukan kita tidak baik, itu draw. Itu sedekah. Dalam rangka memberikan pengajaran kepada dia supaya kamu jangan meremehkan saya. Jangan anggap saya tidak berani, terus kamu mau memperlakukan saya seenak-enaknya kamu. Nggak bisa. Itu orang Islam. Jadi orang Islam itu punya sikap sabar, tapi sabar itu bukan ketika ditempelin pipi yang kanan dikasih pipi yang kiri. Itu mah belokon. On. Itu mah PA. Apa yang kita anggap benar dan benarnya menurut Allah dan Rasulnya, dan itu buah dari ngaji Quran dan hadis, harus kita jaga. Karena semua kita harus membela diri kita dari sesuatu yang memang itu benar. Jadi pesan ayat ini, wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Maka kualitas kita di hadapan Allah itu didasarkan kepada apa, Bu? Bukan kepada rupa yang cantik dan ganteng, fisik yang bagus dan indah, harta yang banyak berlimpah ruah, kekuasaan jabatan yang tinggi bahkan tidak terbatas. Kemudian apa lagi, Bu? Keterkenalan, kepopularitasan. Pokoknya yang begitu-begitulah, Bu ya. Semua itu sementara dan ada waktunya. Orang boleh jadi menghormati kita karena kita kaya, banyak harta, banyak uang. Tapi ketika kita tidak menjadi orang yang kaya lagi, tidak punya jabatan lagi, tidak punya apa yang dulu kita punya, berbalik 180 derajat, justru orang kemudian tidak lagi menghargai kita. Dulu ketika jadi apa, tanda tangan kita berharga. Sekarang ibu nanda tangan di jebian dan terpayuhan nanaon. Betul, Bu. Jadi jangan sandarkan segala sesuatu kepada apa yang melekat dalam hidup kita. Saya ingat pesan Agim ketika dialog dengan Ustadz Abdul Somad. Pesannya Agim kepada Ustadz Abdul Somad adalah, yang membuat manusia itu sering lupa kepada Allah dan lupa kepada dirinya, dan berefek pada akhirnya berperilaku tidak baik kepada orang lain, adalah karena dia menjunjung tinggi dan berlebihan kepada apa yang melekat dalam dirinya. Jadi kemelekatan itu yang membuat kita sering lupa kepada Allah. Karena apa yang dilekatkan Allah kepada kita itu hanya sementara saja. Hanya untuk membuat kita justru makin dibuat mudah oleh Allah dalam segala sesuatu. Orang bisa pergi ke tanah suci. Sekarang ini banyak orang bilang bukan karena mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah. Jadi Allah semua yang membuat semua itu.
Maka jangan pernah kita merendahkan, apalagi yang direndahkan itu adalah orang yang beriman. Apa dalam Al-Quran itu? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Saudara itu ada yang seiman atau seakidah, ada yang sedarah, ada yang sebangsa setanah air, ada yang sesama makhluk, penghuni kolong langit, bumi, atau yang ada di dunia. Dan perlakuan kita semua harus sama kepada orang Islam, termasuk kepada orang non-Muslim. Karena inti dari ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka jangan pernah kita merendahkan orang lain yang berbeda keyakinan atau agamanya dengan kita. Apalagi mereka tidak mengganggu. Kalau mengganggu, baru ada sikap tegas dari kita kepada mereka yang mengganggu keimanan atau akidah kita. Karena ada pesan dari Buya Hamka, siapa orang yang tidak merasa terganggu ketika agamanya dilecehkan atau dihinakan, maka ganti pakaiannya dengan kain kafan. Hoyong bu, kama mana kalau kain kafan? Iya, nggak mau. Jadi orang yang mengenakan kain kafan itu ya orang yang sudah meninggal. Jadi dianggapnya orang itu sudah mati. Ngapain kamu hidup kalau agama kamu dihina, kamu cuma ketawa ketiwi aja. Oh biasa itu. Jangan. Harus ada sikap tegas, tapi tegas terukur dan proporsional. Tidak frontal juga. Nah, jadi pesan ini penting. Mari kita muliakan orang beriman itu. Terlepas mereka itu siapa. Dan terlepas mereka itu juga bukan jadi begini, menghargai orang itu bukan karena ada apanya. Mungkin ibu tidak sepakat juga, Ustadz nggak juga bisa sih kalau kita menghormati orang apa adanya. Artinya kan kita juga punya alasan, kenapa saya menghormati dia, kenapa saya menghargai dia. Karena mesti ada apa-apanya. Tapi jangan karena apa-apa yang ada pada orang yang kita hargai berlebih-lebihan. Biasa-biasa aja. Ya. Maka kemuliaan manusia di sisi Allah terletak pada apanya, Bu? Pada takwanya kan. Dan takwa itu lagi-lagi seperti iman, nggak terukur lagi. Apa yang saya ibu lakukan berupa ibadah, ini kan sesuatu yang juga punten Bu ya. Ini bukan nakut-nakutin. Ini mah sedang ngomongin diri sendiri gitu. Sesuatu yang masih abu-abu, sesuatu yang masih tanda tanya. Maksudnya gimana Ustaz? Jadi rada horor gitu. Apakah iya apa yang sudah kita kerjakan, yaitu ibadah-ibadah kita ini sampai kepada Allah atau diterima oleh Allah? Cik, menurut ibu gimana? Diterima nggak Bu ibadah-ibadah kita oleh Allah? Ari pengennya nyonya tuh Ustaz, saya mah yakin ibadah saya diterima sama Allah. Apapun jawaban ibu termasuk saya, itu mah hanya maunya kita. Karena ketika kita ditanya apa-apa yang baik-baik, mesti kita mau. Dan yakin itu penting. Dalam agama kita diajarkan untuk punya sifat apa? Roja. Roja itu apa? Penuh pengharapan. Istilah lainnya optimis. Jadi ibu tidak boleh pesimis, tidak boleh berkecil hati. Kemudian timbul keraguan, ada pertanyaan yang seolah-olah kita ajukan dengan kita mengatakan, diterima nggak ya ibadah saya sama Allah? Diijabah nggak ya doa saya sama Allah? Pertanyaan itu saran saya jangan pernah ada. Jangan pernah dimunculkan. Karena ke Allah itu Bu, jangankan keraguan kita besar, sedikit aja Allah tuh gak pernah akan mau dengar apapun permintaan kita. Allah tidak pernah akan menerima
amal sekecil apapun dari kita kalau kita ragu kepada Allah. Karena Allah bilang di hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku ini menurut persangkaan hambaku. Jadi kalau saya ibu teh husnuzon ke Allah, Allah husnuzon ke ibu ke saya. Tapi kalau saya ibu ke Allah teh ragu, mang-mang ya Bu ya. Jadi tidak percaya, Allah juga buat apa saya mengijabah doa si hamba yang berdoa itu, dan dia juga ragu sama saya. Jadi kita harus pol-polan dalam bab yakin itu. Al-yakinu la yuzalu bisyaki. Keyakinan itu jangan pernah terganggu atau berubah dengan sebuah keraguan. Dakma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Jadi saya ragu, ibu ragu, tinggalkan kepada apa yang tidak meragukan kita. Lawannya ragu, yakin. Tapi yakin itu lagi-lagi keinginan kita. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya keinginan, ibu-ibu juga sama punya keinginan, tapi Allah yang punya iradah itu, yang punya kuasa, yang punya kehendak, mau suka-sukanya Allah. Nah, betapa beruntungnya ketika sukanya kita sejalan dengan sukanya Allah. Saya ibu menyukai sesuatu, Allah juga menyukai apa yang kita sukai. Maka supaya match sama apa yang saya ibu sukai dengan Allah, apa yang kita lakukan, apa yang disukai oleh Allah, aman, selesai. Nah, jadi wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Merendahkan diri bukan berarti menghinakan diri di hadapan orang, tapi bagaimana kita memperlakukan orang dengan tidak membuat diri kita lebih dari orang lain. Kan beda, saya dengan ibu itu mesti ada yang beda. Allah buat segala sesuatu itu berbeda. Terame Bu atau kalau semuanya sama. Ibu ada rumah mewah, megah, tapi bahannya semuanya dari kaca. Mau nggak ibu masuk di dalam rumah itu? Dan memang nggak mau. Nggak bisa ngapa-ngapain atuh Bu. Dan kita teh harus mandi. Hari mandi, rumah kita kaca semua. Sokrek mandi di mana? Riweuh. Maka dibuatlah bahan dasar bangunan itu berbeda-beda. Ada yang kelihatan, tapi juga ada banyak yang tidak kelihatan. Dan yang lebih membuat bangunan ini kokoh, megah, dan kuat ternyata jasanya mereka bahan bangunan yang tidak terlihat. Apa itu? Batu kebek, batu pondasi yang ada di sepanjang bangunan ini, besi-besi yang ditanam. Dia kan tidak memperlihatkan diri mereka, tapi karena mereka bangunan ini kokoh. Jadi yang kelihatan sama kita mah ini mah penampakan luar saja, yang mereka tidak terlalu berkontribusi banyak sebetulnya. Hanya pemanis aja, hanya interior yang bikin kita jadi enak memandang. Tapi yang punya jasa supaya yang punya jasa bangunan ini menjadi kokoh, kuat ini mereka tahu jasanya. Makanya orang yang ikhlas itu orang yang lupa dengan amal baiknya. Dan orang yang tidak ingin amal baiknya itu kelihatan, itu orang ikhlas. Seperti ibu teh sedang arisan, terus ibu teh mules. Apa yang ibu lakukan, Bu? Ibu kan jaga image. Ibu nggak ingin kelihatan seperti orang mules. Padahal ibu teh usak-usak kan. Wajah merah, duduk tidak nyaman. Ada orang kemudian, ibu teh kunaon? Enggak apa-apa saya. Padahal ibu teh lagi mules-mules, tapi nggak ingin kelihatan ibu teh lagi mules. Bagaimana caranya saya bisa meninggalkan arisan ini tanpa orang tahu kalau saya teh lagi berjuang menahan mules? Sudah posisinya di kamar mandi, orang tidak ingin tahu kalau kita di kamar mandi sebetulnya
untuk membuang rasa mules tadi. Apa ibu lakukan? Ibu pura-pura teriak sambil buka keran atau batu gitu ya. Biar orang lain nggak ngerti kalau kita sebetulnya sedang menikmati gitu. Begitu keluar, ibu dengan santainya masuk seperti tidak sudah melakukan apa-apa. Dari mana tuh? Dari belakang. Ngapain? Enggak ngapa-ngapain, pada itu dalam alhamdulillah ya Allah. Itu orang ikhlas. Jadi orang ikhlas itu orang yang nggak mau kelihatan sama sekali apa yang dilakukan. Tapi kan berat model-model begini tuh. Tapi dari Islam itu, di Quran itu, yang namanya beramal memang dibagi dua. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Nah yang kelihatan yang repot mau. Karena fitrah kita sebagai manusia itu inginnya dilihat, dan tidak hanya sekedar dilihat, tapi disanjung, dipuji. Apa yang kita kerjakan itu sama orang. Nah itu harus jauh lebih tahan tuh, apa, menjaga niatnya. Dulu kita bahas di kelas ya, ada namanya apa, hidayah, ada namanya taufik, ada namanya inayah, ada namanya iznillah, ada namanya ridho Allah. Saya ibu tidak boleh berhenti hanya pada izin Allah. Apa maksudnya? Alhamdulillah kalau saya boleh bilang, saya ibu kita ini masih ibadah ke Allah, dan kita kerjakan ibadah itu. Artinya saat kita masih beribadah kepada Allah, berarti di situ ada izin Allah. Karena tidak satupun dari kita bisa melakukan sesuatu kecuali dengan izin Allah. Jadi saya datang ke sini bukan saya yang datang, tapi saya didatangkan oleh Allah. Saya bukan duduk di sini, tapi saya didudukkan oleh Allah. Saya berbicara di sini bukan saya yang berbicara, tapi Allah bikin mulut ini berbunyi dan berbicara. Karena ada orang yang ketika duduk mau bicara nggak jadi, nggak bisa bicara, yang ada muntah, bahkan pingsan, bahkan meninggal, karena nggak diizinkan oleh Allah bersuara mulut. Jadi semuanya dengan izin Allah, tapi jangan hanya dapat izin Allah, harus semua kita melalui amal atau ibadah yang kita kerjakan, semua kita dapat ridho Allah. Allah ridho dengan apa yang saya kerjakan. Maka yang saya lakukan, ibu lakukan adalah menjaga niat. Karena ridho Allah itu sangat tergantung kepada niat dari amal kita. Innamal a'malu binniyat. Amalnya bengkok nggak nyampe ke Allah. Jadi amalnya harus lurus, harus sesuai. Karena al-niyatu adalah al-qasdu. Qasdu itu apa? Tujuan. Jadi jangan heran kata Nabi kalau nanti di akhirat banyak mereka orang yang mengaku diri melakukan amal tapi nggak dapat apa-apa dari amalnya. Karena ternyata amal yang harusnya nyampe kepada Allah itu nggak nyampe. Terus kemana tuh amalnya? Nempel kepada apa yang menjadi tujuan dari orang itu ketika melakukan amalnya. Ada orang yang beramal karena apa? Ya dia dapat apa yang diniatkannya. Dia beramal karena ingin sesuatu dari siapa, ya dia dapatkan apa yang menjadi tujuan. Dia mendapatkan siapa, dan mendapatkan sesuatu dari siapa yang menjadi tujuan amalnya. Jadi cuma selesai sampai di situ, dan itu rugi. Maka benar kata Nabi, masuk surga itu bukan karena amal banyak, bukan karena dosa tidak ada. Ada mereka orang yang ketika menghadap Allah membawa dosa, tapi kalah dengan rahmat Allah masuk surga. Ada banyak orang yang membawa amalnya padahal sedikit, tapi ada rahmat Allah yang dikasih sama dia, jadi masuk surga. Ada orang yang membawa amalnya yang banyak kepada Allah, tapi Allah nggak ridho dengan amal-amalnya, balik lagi bu. Maksudnya balik lagi ke kemana bu? Nggak jadi ke surga, karena kamu salah tempat kamu tuh di sebelah sana, bukan di sini. Nah, rugi bu. Jadi yang namanya celaka
yang di situ ada penyesalan dan penyesalannya tidak berguna adalah ketika nanti amal sudah dikerjakan atau sudah dibuat tapi kita nggak dapat apa-apa. Jadi jaga niat supaya tetap lurus karena Allah. Melakukan kebaikan itu harus, karena orang yang beriman itu orang yang identik dengan orang yang berbuat kebaikan. Nah, maka ini bisa menjadi penjelasan tambahan. Kita tidak boleh merendahkan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana, yang kita tidak boleh rendahkan itu. Tentu terutama adalah mereka orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman itu orang-orang yang melakukan kebaikan. Jangan anggap remeh kebaikan yang sudah dibuat oleh orang-orang yang beriman, walaupun sederhana, walaupun kecil. Kan ada orang yang mengatakan, kamu nggak baru segitu aja udah ngerasa menipang gaya. Harusnya dibalikin ke diri kita. Kalau orang bisa melakukan itu walaupun sederhana, tapi pertanyaannya, adik kamu sudah berbuat apa? Jadi jangan hanya bisa mengomentari tapi tidak melakukan apa-apa. Harusnya kita bersyukur ketika masih ada orang yang mau melakukan sesuatu walaupun sederhana, walaupun kecil. Saya ingat nasihatnya Gus Bahar, jangan pernah merendahkan orang lain karena ibadahnya. Ibadah itu kan luas. Mungkin contohnya bisa sholat. Kan kita kadang-kadang merasa tidak nyaman dengan sholat yang menurut kita sholatnya itu asa araraneh gitu. Sholat teknik gitu. Misalnya cara berdirinya misalnya, atau cara mengangkat tangannya, atau pokoknya mah gaya-gaya sholatnya lah gitu. Dirasakan berbeda dengan kita. Maka jangan pernah kita berikan penilaian yang membuat kita merasa lebih baik dan dia itu sholatnya seperti itu. Di zaman edan seperti ini, Bu, ya ini tambahannya kan. Jadi sekarang tuh banyak istilahnya, Bu. Zaman Siti Nur canggih, zaman apa lagi, Bu? Zaman fitnah, zaman edan. Di zaman edan itu kalau masih ibu saya melihat ada orang yang sholat, itu mah orang hebat, orang luar biasa. Karena orang hari ini kepada sholat, kepada ibadah itu kan sudah menganggap tidak penting. Yang naon dirinya sholat, nyamekeun waktu juga nurut menang naon wae. Banyak yang begitu. Buang-buang uang ke Mekah, umroh, haji, ngapain? Hati-hati, Bu, banyak Bu orang-orang yang meremehkan ibadah. Padahal kita mah apa, Bu? Ibadah itu investasi kan, Bu, ya. Aset kita nanti. Lebih baik kehilangan apa, Bu? Kehilangan segalanya karena Allah daripada kehilangan Allah karena segalanya. So, kalau saya kehilangan segala apa yang ada di hidup saya, hilang, Bu, ya, hilang bukan namaku, tapi karena Allah didatengin lagi itu yang hilang itu. Karena apa yang hilang dari hidup kita dan kita berikan kepada Allah diganti oleh Allah. Ibu tahu sejarahnya Nabi Ayub? Sangat dibangkrutkan, Bu, Nabi Ayub. Pengusaha sukses, pengusaha besar, asetnya di mana-mana, dibangkrutkan oleh Allah. Tapi ternyata itu ujian aja buat Nabi Ayub. Nabi Ayub teh kalau usahanya diambil 1, 2, 3 bahkan semuanya, masih taat nggak sama aku, kata Allah. Dicopotin tuh satu-satu, Bu, yang melekat tadi teh. Perusahaannya dibuat bangkrut. Terus istri-istrinya karena tahu perusahaannya berkurang dan mulai banyak yang berguguran, istri-istrinya mulai satu demi satu permisi, nyaukir orang bom gitu. Tapi yang bertahan kan ternyata istri yang
Saya tidak menyebut yang tua, Bu. Bisa kesinggung. Istri yang pertama, Bu, yang bertahan. Ternyata yang setelah yang pertama itu cuma ya, memanfaatkan aja. Udah anak-anaknya semuanya wafat. Ujung-ujungnya dia dikasih sakit, penyakit sama Allah yang nauzubillahiminzalik. Tidak pernah ada penyakit seberat apa yang ditimpakan Allah kepada Nabi Ayub. Tapi semuanya dilewati, dijalani. Apa doanya Nabi Ayub? Rabbi anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah Tuhanku, anni sesungguhnya aku masaniya dulu begitu berat dengan apa yang menjadi penderitaanku ini. Wa anta arhamur rahimin. Tapi aku yakin engkau itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Jadi gembira dikasih sakit hatinya, tapi yang gembira mabuk. Fisiknya mah sakit, tapi hatinya gembira. Dan apa yang terjadi dikembalikan kan semuanya oleh Allah, lebih berlimpah ruah. Itu istri yang tadi ninggalin pada ngadadahin lagi, Kang Ayu masih ingat sama aku? Pret, sudah Ayu. Nih ternyata ini nih besti pendamping hidup semati ini nih. Jika suka dan duka cuma yang ini yang lain kawe semua, bohong semua. Itu Allah. Jadi dalam pujian itu ternyata ada rencana Allah. Jadi ketika semua yang hilang karena Allah akan diganti oleh Allah. Karena nanti di hadis qudsi juga anfik unfik, siapa yang membelanjakan sesuatu di jalan Allah akan diganti oleh Allah. Dan ini butuh kekuatan, butuh iman. Benar gitu Ustaz, kalau saya mengeluarkan sesuatu di jalan Allah diganti. Nyoba, jangan nyoba. Memang harus. Jadi jor-joran gitu. Gimana kalau habis? Enggak apa-apa. Enggak pernah ada orang yang jatuh miskin gara-gara belanja di jalan Allah. Yang banyak karena gaya, banyak orang jatuh miskin. Kemarin saya ada nonton TV Bu ya, ada orang harus ganti rugi karena satu perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Ketentuan baru ini salah satu bentuk restorasi. Habis salah ada yang bahasa hukum. Jadi ganti ruginya ke 120 miliar. Jangan disebutin namanya. Sengaja saya bikin remang-remang. 120 miliar coba kalau saya punya 120 miliar, saya mau gak akan ngaji lagi ke Al-Barakah. Ngapain gak akan ngaji ke Al-Barakah? Saya mau ngumpulin orang aja. Ngumpulin apaan? Ya ngumpulin ngaji, sholat, berbuat baik, ngajak. Ngabisinnya 120 miliar itu dinolin lagi Bu di jalan Allah. Ya. Jadi siapa orang beriman yang tidak boleh kita rendahkan adalah orang-orang beriman yang mereka melakukan kebaikan. Hargai kebaikan orang beriman sekecil sesederhana apapun. Justru yang harus kita bertanya, kalau orang sudah bisa melakukan, kita apa yang sudah dilakukan. Yang kedua tentu orang yang beriman yang belum melakukan kebaikan. Jangan juga kita hinakan, jangan kita rendahkan. Kamu mengaku Islam, mengaku iman, tapi tak sholat, tak kamu masih tak itu. Asik neraka siapa nih? Nggak boleh Bu. Orang itu nggak sholat, nggak ngaji, bukan karena nggak mau, tapi mungkin nggak ada yang ngajak Bu. Jadi harus ngajak ibu-ibu. Dulu siapa yang ngasih contoh? Pertama yang datang dua, yang dua orang itu ngajak lagi
2 orang lainnya. Nanti kan berubah jadi berapa, Bu? Jadi 4. Yang 4 tuh ngajak lagi masing-masing 1. Berubah kan jadi 8. Yang 8 masing-masing ngajak juga 1. Jadi terus begitu, Bu. Jadi kebaikan itu harus dibuat seperti multi level marketing. Jangan kalah dengan MLM. Ya. Jadi beramal soleh itu juga harus begitu. Yang hadir berapa orang nih? 100. Nanti pengajian berikutnya minimal 200, Bu. Iya, karena masing-masing yang hadir itu bawa temennya, anaknya, saudaranya, tetangganya. Sahawe pokoknya mah benyeng ku ibu. Ngilu kemana? Ke masjid ngaji gitu. Itu minimal 200. Nanti minggu depannya lagi jadi 400. Minggu depannya lagi jadi 800 begitu. Jadi buat sepi dunia itu. Karena semuanya sedang dalam satu kebaikan. Kalau ada dalam satu kebaikan, nah tadi kan di awal-awal kita bicara tentang orang yang masuk surga. Masuk surga itu ada bukan karena amalnya banyak, bukan karena dosanya tidak ada, tapi karena rahmat Allah. Ada lagi orang yang masuk surga itu karena apa, Bu? Karena diselamatkan oleh ahli surga itu untuk orang yang tadinya mau ke neraka ditarik, Bu, diajak ke surga dan lewat permintaannya. Nah yang cilaka, Bu, yang cilaka ada calon-calon ahli surga enggak jadi, Bu, ke surganya karena digugat oleh mereka. Kalau calon ahli neraka, kalau ahli neraka mah jangan calon, pasti, betul. Oleh ahli neraka itu digugat. Kata para ahli neraka, ya Allah, saya tidak terima kalau saya ini masuk neraka. Kenapa kamu tidak terima? Kamu tuh kan harusnya sadar diri, kelakuan kamu tuh brengsek, kejahatan dan sebagainya kamu kerjakan. Dia ngaku, dia bilang, jujur memang saya orang brengsek ya Allah, tapi saya itu brengsek dan terus brengsek karena gak ada satupun orang yang ngingetin saya, yang nyadarin saya, yang ngajak saya untuk jadi benar. Gak ada, semuanya cuek. Nges jelma, eta mah ulah di wawuhan, ulah di deketan, antepkeun we. Ini pembiaran yang akan membuat yang tadinya masuk surga jadi masuk neraka karena digugat oleh mereka. Iya, nahi mungkar amar ma'ruf itu kan terus bergerak terus. Nah, maka gugat-gugat itu tidak pernah akan berlaku ketika kita melakukan dakwah. Artinya pernah mengajak dia, pernah menegur dia, pernah mengingatkan dia, pernah memberitahukan dia, gugur, selesai. Tugasnya Nabi dan Rasul kan itu, Bu. Wa ma alaina illa balagul mubin. Dan tidaklah aku utus para Nabi dan Rasul itu melainkan untuk menyampaikan. Persoalan nanti orang yang sudah mendapatkan pesan dari apa yang disampaikan itu mendengarkan, tidak mendengarkan, mengamalkan, tidak mengamalkan. Tapi sudah urusan dia dengan Allah, urusan kita sudah selesai, tunai, tersampaikan. Jadi saya tidak merasa terganggu kalau ketika saya ceramah ada yang deng-deng. Enggak apa. Nah itu mah urusan dia. Kenapa dia deng-deng? Mungkin bukan karena ceramah saya, memang capek, memang ngantuk. Dan saya tidak bisa teriak-teriak atau ceramah seperti zaman dulu waktu saya dakwah waktu zaman masih semangat, gogorowakan, tapi selesai dakwah teh gatal tenggorokan saya. Sekarang nyase. Mau deng-deng, mau tidur, mau lebih ngajengkang. Itu mah urusan mustami,
Ustaz nabet diantepkeun eta jamaah nu sarekeun bae tunduh karunya. Iya, asa diparende cenah ceramah Ustaz mah. Leuleus liat cenah gitu. Apa-apa, sudah hadir itu juga sudah alhamdulillah. Lebih baik tidur di majelis taklim daripada tidur di rumah. Di majelis taklim jadi amal soleh. Punten Bu, misalnya Bu ya, tapi yang mau ulah ya. Tapi kalau pun terjadi ya nggak apa-apa lagi. Lebih kamawatna Bu, itu bisa lebih kamawatna. Bersyukur Bu maut sedang ngaji. So ada banyak orang yang maut tapi sedang tidak ngaji kan riweuh. Seperti ada ustazah, namanya siapa ustaz? Dulu pernah viral kan. Selesai berceramah, beliau istirahat, terus meninggalkan. Ada ustazah siapa? Kalau ibu bisa googling nama ustaznya. Ada banyak lah ulama, kiai, penceramah, pendakwah yang ketika berdakwah terus deng maut. Kan ibu sudah tahu cita-cita saya apa Bu? Nggak usah diomongin Bu. Itulah pokoknya Bu. Tapi udah nggak apa-apa Bu. Kalau regang memang Bu kalau diingat ke situ mah. Tapi udah nggak apa-apa. Nah jadi karena tugas kita menyampaikan sesuatu yang benar untuk orang jadi tahu. Persoalan orang itu sudah tahu mengamalkan atau tidak kan? Sabodo teh eta mah sudah urusan dia dengan Allah. Yang penting saya ibu teh nggak akan digugat nanti di akhirat. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada satu hari nanti semua orang akan lari meninggalkan kita. Padahal mereka itu orang-orang yang ada bersama dengan kita. Siapa mereka itu? Wa ummihi wa abi, ibu dan ayah kita. Wa sahibatihi wa bani, sahabat-sahabat dan anak-anaknya. Kemudian kenapa mereka meninggalkan kita? Likulli imri'in minhum, karena semua mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Jangankan mikirin saya, mikirin ibu, mikirin diri mereka juga riweuh. Ada orang datang ke Nabi Adam, Adam, tolong selamatkan aku. Kata Adam, jangankan aku ngurus ngelamatin kamu, aku juga pernah ada masalah dengan Allah. Gak bisa. Hanya ketika kita datang kepada Nabi Muhammad mendengarkan apa yang kita keluhkan, dan kata Nabi, kesini kemari semua kalian. Itu Nabi. Karena Nabi itu tidak pernah menggerakkan kakinya untuk melangkahkan ke surga sebelum beliau memastikan umatnya semua masuk ke dalam surganya Allah. Itu Masya Allah. Itu cintanya Nabi sama kita. Jadi Nabi itu tidak mau ada satu saja dari umatnya masuk neraka, enggak mau. Jadi Nabi itu diam aja. Kata Allah, ini bahasa dramanya Bu ya, biar rada-rada menyentuh. Jawab Allah, besok atuh Muhammad kamu teh masuk ke surga. Pintunya sudah dibuka, semua kenikmatan sudah sangat menunggu merindukan engkau. Kata Nabi, enggak, saya enggak akan pernah masuk. Saya tidak akan pernah melangkahkan kaki saya sebelum saya pastikan semua umat saya ikut dengan saya ke surga ini. Masya Allah, luar biasa. So, kita harus rindu dengan Rasul. Dan salah satu bentuk kerinduan kita kepada Rasul adalah apa Bu? Siapkan kita untuk mati dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan mencintai Rasulullah SAW. Itu berat luar biasa. Nah jadi memang ya insya Allah kan saya sudah memberikan garansi ibu-ibu mah ahli surga. Bahkan bukan hanya ahli surga masuknya itu tanpa hisab. Begitu dibuka teh langsung burusut ti al-barokah teh arah masuk. Dan tidak berdesak-desakan, tidak seperti orang nonton konser rapi. Tapi ibu teh ingat lagi sama pesan saya, kek sebentar kita teh jangan dulu masuk. Pak Dedi ayam enggak? Belum ada tuh Pak Dedi. Bayarnya Bu, harus cari saya dulu. Ibu teh pede, juga dong Pak Dedi mesti jero. Enggak, saya nggak akan masuk sebelum saya memastikan ibu-ibu masuk lebih dulu.
Oh, saya kan pakai rumusnya Nabi juga, Bu. Iya. Oh iya, saya nggak mau. Cek Allah teh, sok Kang Dedi lebat, cek Allah. Nggak mau saya. Punten ya Allah, saya bukan tidak menghargai apa yang kau perintah, tapi untuk bab ini saya mau nunggu jamaah saya masuk enggak? Gitu. Cius aku, Bu. Kalau nggak percaya tunggu aja nanti, Bu. Jadi ibu teh jangan nanti bilang begini, juga pada dia mau asup. Enggak, Bu, saya mah pegang kata-kata saya sampai nanti di akhirat, Bu. Saya mah nggak akan masuk sebelum saya pastikan jamaah yang pernah ngaji sama saya ikut. Saya teh kalau berdoa tuh panjang, Bu, karena doanya buat ibu-ibu juga, buat orang-orang yang dekat kenal dan pernah sama dengan saya, termasuk yang nggak kenal nggak tahu saya pun didoakan. Karena saya mah pengen masuk surga teh rame-rame. Dan terame itu masuk surga sendirian mah. Nabi Adam, sok Nabi Adam. Surga. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam di surga, Bu? Cuma gini aja, Bu. Jalan ke sana, jalan ke sini, jalan ke sana, muter kalau tadi Adam gawe. Nanti dari dia serangan cek Adam. Minta teman buat aku, ngobrol buat aku segala macam. Akhirnya kan diambil dari tulang rusuknya jadilah Hawa. Jadi kita teh perlu teman, Bu. Tapi dah kalau duaan juga terame oke, Bu. Jadi harus rame-rame. Makanya Nabi Muhammad itu kan bilang, aku ini bangga ketika nanti di akhirat umatku itu banyak. Banyak. Itu kan indikasi Nabi kalau Nabi teh senang umatnya banyak. Tapi bukan banyak secara kuantitas saja, harus secara kualitas juga baik. Nah, jadi horor gitu. Iya, Bu, tapi tidak harus begitu. Oh, enggak, Bu. Soal banyak tadi Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz bilang kan Rasulullah kan senang dengan umat yang banyak. Sekarang kan banyak Pak Ustaz, ada orang yang lah kalau soal KB ya, kalau KB spiral apa oke lah. Kalau yang disterilkan itu Pak Ustaz, sampai dengan binatang pun seperti kucing apa tuh disterilkan, itu gimana tuh Pak Ustaz? Apakah itu dosa atau menyalahin seperti yang diinginkan oleh Rasulullah? Ya, banyak dalam konteks anak gitu ya. Karena kan banyak itu bisa dalam konteks yang lain. Kita lebih spesifik bicara KB, keluarga berencana. Ini yang saya pahami, mohon maaf kalau saya salah atau keliru. KB itu ada dua maknanya. Satu, ada difahami sebagai tahdidun nasal. Apa tahdidun nasal itu? Membatasi kelahiran. Yang kedua ada namanya tanzimun nasal, mengatur kelahiran. Nah, yang diperbolehkan dalam Islam ya adalah mengatur kelahiran. Membatasi itu sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa dibatasi? Karena ada ketakutan seolah-olah. Dalam Al-Quran itu ada wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena alasan takut miskin. Kenapa? Karena kami yang memberikan rizki kepada mereka itu, bukan kamu. Kamu sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua dengan anak-anakmu itu sama-sama penerima dan pemakan rizki. Pemberi rizki itu aku, kata Allah. Penjamin rizki itu aku. Al-Muhyi wal Mumit, aku yang menghidupkan dan aku yang mematikan. Jangan. Jadi membatasi itu yang tidak boleh. Kenapa ibu teh kok meni irit? Itu udah Ustaz, ayeuna makan terang ku anjeun sagarupi teh awis. Bisi teu kaudag, bisi teu kabaraban, bisi teu kasakolakeun dan sebagainya dan sebagainya. Ibu teh saha? Halo.
bukan penjamin, bukan pemberi, pemakan rizkinya Allah. Maka yang dilakukan mengatur kelahiran. Tapi kalau bicara ini ada sensi, Bu. Maksudnya bisa dianggap ada ustaz mah prinsipnya kan banyak anak banyak rezeki ya. Tapi sebetulnya bukan itu, ustaz mah beki weh. Kan itu udah betul-betul masalahnya bukan itu, Bu. Jadi karena fokus pertanyaannya bagaimana dengan mereka yang kemudian melakukan pembatasan kepada kelahiran, salah satunya dengan melakukan sterilisasi. Ada alasan-alasan yang membolehkan pada akhirnya ketika ada namanya hal yang menjadi alasan itu kedaruratan, darurat. Contoh misalnya, ini kalau dipaksakan terus, nggak hanya tunji misalnya, Bu. Kan tunji itu, Bu, 1 tahun hiji, bisa 1 tahun tilu. Asalkan tinggal tahun harap melendu. Asal katingal tahun harap geus ngais deui, geus nungtun deui, geus ngandung deui. Waduh, bingung. Ada, Bu, di Bandung, ini real ceritanya. Seorang bidan itu angkat tangan, Bu, kepada seorang ibu. Ketika si ibu itu eureun-eureun, Bu, ngelahirkeun anak. Ari ibu karek kamari ngaborojolkeun geus ngaborojol deui. Itu di anak yang kelima apa yang keenam, Bu? Langsung bedanya, Bu, punten ya, Bu, nya, untuk yang berikutnya saya mah enggak menerima lagi ibu. Tapi Masya Allah, Bu, si ibu itu menerima. Dan semua anaknya dari yang ke-6, ke-7 atau ke-5, ke-6 sampai ke yang ke-12 itu melahirkannya di rumah tanpa bantuan bidan atau dokter. Jadi cukup langsung keluar. Karena setelah bidan tidak menerima, dia curhat ke ayahnya yang seorang kiai, "Bapak, saya udah nggak diterima sama bidan, mau ke rumah sakit atau ke bidan yang lain." Sepertinya juga sama jawabannya. "Cing atuh Pak, ajarin saya doa. Kalau saya melahirkan itu mudah tanpa harus ada bidan atau dokter. Sok, asal kamu mau amalin, insya Allah mudah kelahiran kamu." Benar, Bu, dikasih amalan, tepira, Bu, amalan nanti. Apa, Bu, yang dibaca? Surat At-Tariq, 1 ayat dari surat At-Tariq. Ibu hafal, saya percaya, kan ibu mah para hafizoh. Apa ayatnya, Bu? Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Jadi siapa yang lagi hamil, apalagi mau melahirkan, sering-sering tuh baca sambil diusap perutnya. Diusapnya sambil diusapnya ke bagian bawah. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Diusapkan sambil itu mampu, nggak usah pakai dokter, nggak usah pakai bidan, asal bersin langsung keluar. Asli, Bu, sok ibu bisa mengkonfirmasi omongan saya dengan orangnya, karena orangnya itu guru saya sendiri, kepala sekolah saya waktu SMA, anaknya 12, Bu. Bidannya saya juga tahu, bahkan kenal, karena salah satu anak saya pernah saya kontrol ke bidan itu, namanya bidan Erna. Kalau alam apabila masih ada atau sudah wafat, itu angkat tangan, Bu, sama guru saya ini. Tapi Masya Allah, dengan doa itu berol Ibu, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Artinya bisa Ibu lihat di Al-Quran. Apa artinya, Bu Lulu? Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Nah, gampang. Dia bisa lahir. Sok disirek melahirkan dari ibu berusaha. Saya tuh sama istri begitu, Bu. Jadi dari usia 8 sampai
Borojo tuh begini, tidur saya tuh begini, Bu, tangan tuh ke istri. Yakhruju min baini sulbi wat taraib kadapeun. Ngagolos anak saya lahir 4 semuanya aman, alhamdulillah. Anak saya terakhir itu yang perempuan, alhamdulillah, Bu ya. Usia istri saya itu sudah 45. Jadi anak yang keempat itu yang perempuan. Jadi begitu istri saya lahir, begitu istri saya hamil ya anak yang calon yang keempat, itu kan ke kuburan. Dari situ saya divonis sama dokter, kebetulan kan kenal dokternya, dokter Benny, yang prakteknya di Kimia Farma yang di Jalan Asia Afrika. Pak Ustadz, karunya istri teh yuswana tos di atas 40, pamit sama ulasina hamil dari. Siap dok, ya namanya kita bukan nggak ngerti Bu ya, rencana Allah itu karena keguguran yang pertama. Ternyata hamil lagi istri saya. Itu kan 2012 keguguran yang pertama. 2015 hamil lagi. Dan saya tahu pada saat saya haji, kan 2015 saya haji, alhamdulillah. Ini doanya ibu-ibu juga kan saya bisa haji. Saya ditelepon sama istri saya, ya Umi sudah berapa bulan ini nggak datang bulan, kayaknya positif. Wah, saya sujud syukur Bu, walaupun rada tegang Bu ya. Alhamdulillah. Selesai haji pulang, baru 2 minggu blooding istri saya, tidak terselamatkan. Sudah 2017 pelantung lagi Bu. 2016 Bu. Sampai lahir 2017. Pokoknya anak 1, 2, 3, 4 usia 8 bulan kamu dong tuh begitu. Ya khruju min bain sulbi fatarabi kolosal. Alhamdulillah. Semuanya lancar. Jadi ngadongin hamil gitu. Ibu bisa share doa ini kepada yang lainnya. Jadi itu yakhruju min baini sulbi wa taraib. Nanti tambah dengan doa yang pendek lagi. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan, jangan kau beri kesulitan. Abarok jual insyaallah. Mangga Bu. Jadi saya takut berdosa. Ketika saya melahirkan yang terus dokter menyuruh saya steril karena waktu itu usia udah 38. Nah, dan juga kebetulan saya kan udah beberapa kali operasi, 2 kali hernia, terus juga anggajan, terus juga usus buntu, udah 4 kali operasi. Jadi kalau itu teh banyak badan katanya jadi bahaya ya, jadi harus steril. Jadi kalau anak ke-7 saya baru steril. Jadi semuanya melahirkan itu sebenarnya 8, tapi yang 1 itu keguguran. Nah jadi terakhir ke-7 lagi yang ada disuruh steril. Saya steril kan? Ya. Karena sehubungan itu medis. Saya hernia itu kiri kanan 2 kali operasi sampai 4 kali. Kemudian terus juga usus buntu. Jadi udah 5 kali operasi. Jadi katanya udah nggak kuat lagi, jadi harus disteril. Gimana? Ya itu tadi, bahwa ketika ada sesuatu yang menjadi alasan. Satu tadi saya sebut kedaruratan. Yang kedua mungkin ada alasan lain secara medis untuk menyelamatkan si ibu ketika hamil bahkan sampai melahirkan, khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka tindakan yang dijalankan adalah melakukan steril itu. Saya pikir
ini sesuatu yang tidak melanggar dan masuk kepada kategori tahdidun nasab, membatasi kelahiran, tapi dalam rangka menyelamatkan sesuatu yang khawatir terjadi tidak baik. Jadi begini Bu ya, ajaran Islam itu mohon untuk dipahami pelan-pelan, jangan emosional, jangan juga kemudian langsung kok Islam begitu sih, sadis banget. Bukan berarti saya nggak mau punya banyak anak, tapi ngerti dong lah dengan keadaan sekarang kan beda. Kalau dulu mah iya banyak anaknya banyak rezeki, sekarang banyak anaknya banyak hutang, Ustaz. Jangan dipahami ajaran Islam ini seolah-olah tidak memberi ruang untuk kita. Sepertinya harus begini, mesti begitu, enggak. Jadi selama ada alasan-alasan yang menurut kita alasan itu memang sangat-sangat kita terima, insya Allah tuh Allah lebih tahu apa yang menjadi pilihan di dalam hidup ini. Ada sesuatu yang pasti yang terbaik. Nah, yang menjadi salah itu adalah ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu tapi dengan alur pikiran kita yang belum pasti. Artinya hanya sebuah ketakutan-ketakutan yang sebetulnya juga tidak kita bisa jadikan alasan juga. Ada orang hari ini, maaf Bu ya, apa istilahnya Bu, saya nggak ngerti lah, menikah tapi memutuskan untuk tidak punya anak. Apa istilahnya Bu? Dan ini kan sekarang sedang child free. Ini kan punten Bu ya, salah satu tujuan pernikahan itu adalah melangsungkan keturunan. Ada mereka orang yang menikah memutuskan untuk tidak memiliki anak. Ini kan sudah salah memahami tujuan dari nikah itu. Kan dalam doa-doa yang dipanjatkan setelah ijab qabul, selain barakallahu laka wa baraka alaika wa baraka jama'a bainakum fi khair, adalah mudah-mudahan ya Allah pengantin berdua ini dikaruniai anak keturunan yang soleha. Masa ketika ustadznya berdua itu kata pengantin teh, Pak Ustadz maaf ya, saya nggak perlu doakan itu karena kami sudah memutuskan kami tidak akan punya anak. Kan nggak juga bisa begitu. Kenapa ketika ditanya bisa, kenapa kamu nggak mau punya anak? Riwuh. Nggak kebayang nanti biayanya, sekolahnya, enggak. Ini sudah jadi Tuhan, nggak bisa orang berpikir begitu. Jadi hati-hati. Jadi zaman ini banyak orang yang berpikir, tapi berpikirnya tuh kejauhan gitu. Ada orang, saya sempat ketemu dengan orangnya langsung. Kenapa kamu kok nggak mau punya anak? Alasannya standar, takut ini, takut itu. Jika warek boga anak dalam hati saya, anaknya juga belum punya, anaknya juga belum ada. Kok sudah memutus untuk takut ini, takut itu? Usaha, betul Bu. Karena saya juga pernah diundang ngaji, enggak diundang ngaji deh, ngobrol dengan mereka. Dengan satu orang pasang suami istri, sepasang suami istri yang menikahnya tidak jauh berbeda dengan saya. Saya menikah bulan Oktober, punten ibu-ibu teh diulang kok abdinya nuju nikah asal dosa gitu Bu. Saya udah kenal belum sama ibu-ibu? Waktu saya belum nikah gitu. Pengantin baru Bapak. Oh, berarti aman. Saya tidak merasa, tapi saya asal punya salah. Monangnya dulu waktu saya nikah sama ibu bapak, asal enggak kata saya. Oh ternyata aman ya. Berarti saya belum kenal dengan ibu-ibu. Karena saya kenal dengan ibu-ibunya itu dari tahun 2000. Nah 2000 itu kan saya berarti sudah nikah. Jadi saya mau ngomong apa jadi kayak ibu lupa lagi. Nah jadi ketika ada alasan yang kemudian alasan itu dianggap untuk sesuatu yang maslahat, insya Allah itu bukan menjadi sesuatu yang dosa.
Jadi steril itu salah satu memang yang dijadikan cara untuk ya bisa dipahami sebagai pembatasan dari sebuah kelahiran atau pengaturan kelahiran. Sama ibu saya, Bu. Saya tanyakan, saya kan saudara 6, laki-laki semuanya. Saya anak kedua. Ibu saya cerita ke saya, mama 30 tahun budak geus genep. 30 tahun budak geus genep. Kebayang kan? Nah, saya ngitung, kakak saya lahir 73, saya lahir 74. Adik saya lahir 77, adiknya 79. Dari situ 83, 86. Berarti kan rapat banget gitu loh. Berarti hebat juga tuh orang tua saya kan. Nah, makanya di usia 32 atau 33 ibu saya memutuskan untuk steril. Nah, dan itu alasannya sebetulnya bukan untuk pembatasan kelahiran, tapi khawatir tidak terurus anaknya dengan baik. Nah, intinya pokoknya ketika ada alasan, dan alasan itu lebih kepada alasan yang memang bisa kita terima, itu insya Allah menjadi sesuatu yang tidak salah. Jadi terus bagaimana dengan binatang, kucing, disteril dan lain sebagainya? Ya itu kembali lagi kepada alasan dari melakukan itu karena sebab apa? Jadi sebab salah satu karena takut tidak terurus dengan baik, mungkin itu bisa jadi celah bolehnya kita melakukannya. Sebetulnya itu mungkin dilarang secara hukum asalnya, tapi karena ada alasan itu, insya Allah itu menjadi sesuatu yang tidak salah. Jawaban pamungkasnya wallahu a'lam bishawab. Baik ibu-ibu ya. Sudah jam berapa ini? Soalnya kalau di sini kan harus stand sebelum jamaah yang datang. Jadi insya Allah kita ya kurang lebih 2-3 menit lagi lah. Jadi ibu-ibu, ini kita baru bahas satu ayat, waqfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu dari orang-orang yang beriman atau terhadap orang-orang yang beriman. Pesan dari ayat ini adalah bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menghargai, menghormati, tidak merendahkan siapapun dengan apa yang dimiliki, karena Allah itu memberikan kelebihan kepada setiap orang, dan kelebihan itu bukan untuk menjadikan kita orang-orang yang merasa diri lebih dari yang lainnya, karena boleh jadi apa yang menjadi kelebihan kita itu tidak ada apa-apanya juga dibandingkan dengan kelebihan yang Allah berikan kepada yang lain. Karena sedikit dari mereka sesungguhnya orang-orang yang oleh Allah diberi banyak kelebihan, tapi tidak ingin menunjukkan kelebihan itu karena ketawaduannya. Jadi banyak orang yang berusaha untuk ya tidak pamer diri, tidak menunjukkan segala hal yang itu menjadi kelebihannya, karena khawatir dengan begitu dia menjadi tidak menghargai orang lain. Jadi termasuk saya Bu ya, jujuran ngomongin diri sendiri aja biar aman Bu ya. Sebetulnya lebih aman itu kalau saya ditulis itu tidak dengan lengkap segala macamnya, cukup dengan apa yang diberikan oleh orang tua saja. Dedi, Irawan, titik udah aja. Tapi kan orang kemudian bertanya, Ustadz itu lulusan apa? Lulusan mana? Ada gelar sarjananya? Boleh nggak kami cantumkan? Nggak perlulah kata saya. Nggak tuh Ustadz, kurang menarik. Oh iya sok, atau kalau mau ditulis, tapi udah saya cuma S1, yang lain makan S2, S3, bahkan lulusan Timur Tengah, lulusan Eropa, saya nggak apa-apa Ustaz, yang penting kan menunjukkan bahwa Ustaz berpendidikan. Sokatullah. Maka Ustaz pernah ke tanah suci, maksudnya apa? Haji. Alhamdulillah sudah. Boleh nggak dicantumkan haknya di depan nama Ustaz? Aduh nggak usah. Atau Ustaz kurang menarik. Kan Ustaz mah idealnya kan haji. Sokatullah.
Jadi kadang-kadang keinginan orang, tapi di sisi yang lain, kenapa dicantumkan nama dengan gelar-gelar itu? Saya lebih sebetulnya ingin menghargai orang tua saya. Karena saya jadi sarjana bukan karena saya membiayai semua, tapi itu orang tua saya. Jadi ketika nama saya ada ujungnya, ada awalnya, saya ingin bilang ini adalah hadiah dari orang tua saya kepada saya sebagai anak. Dan orang tua saya bangga ketika nama anaknya disebut bukan hanya namanya tapi dengan gelar kesarjanaan. Jadi bikin senang orang tua. Termasuk apapun yang gitu. Tapi kalau kita bicara bangga dengan itu ya enggak juga. Apalagi cuma S1. Almarhum Ustadz Tatang itu Bu ngedorong saya hampir setiap ketemu, Kang Dek iraha atuh S2, sok saya bantu lah biaya. Beliau dulu sampai beberapa bulan sebelum beliau wafat terus ngajak saya, sok S2, biar ada keren gitu. Pulang SAG, nah SAG kurang menjual gitu. Ganti MAG. Saya bilang, insya Allah Ustaz nanti ada waktunya. Beliau meninggalkan saya. Udah beberapa juga yang sok Ustaz itu. Saya pernah mau dikuliahkan di Australia itu di Perth. Apa nama universitas saya lupa. Tapi saya mikir lagi, enggak kayaknya Pak. Saya sampai di kursus kan bahasa Inggris. So kalau mau belajar benar kursus saya mau di Harvard tuh. Tapi udah memang hatinya nggak ngasih penuh, nggak berangkat. Terus saya pernah ketemu di Mekah waktu selesai sa'i sama orang Mesir, saya ngobrol. Beliau juga ngajak saya untuk ke Mesir belajar. Saya bilang, terima kasih, saya bukan tidak mau nambah ilmu, tapi buat sekarang ya saya merasa ya yang ada adalah disyukuri, dinikmati. Jadi memang Bu, hari ini kan kita berpacu berkompetisi itu luar biasa. Nah, salah satu nilai jual itu adalah yang begini-begini. Tapi ya sudahlah, apa yang ada saja dinikmati, disyukuri. Yang penting ada manfaat yang orang bisa ambil ya sudah. Kalaupun ada tambahan-tambahan lagi nanti ya kita menunggu waktunya saja insya Allah. Baik ibu-ibu, saya kira hari ini kita sampai di sini Bu ya. Karena waktu betul kita mengambil tempat pengajiannya di ruang utama masjid, sehingga untuk waktu kita tidak seperti di kelas, ada agak leluasa. Karena sebentar lagi akan memasuki sholat zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, satu ayat Al-Quran surah Al-Hijr ayat ke-88 itu menjadi ayat yang bisa mengingatkan saya, ibu kita semua untuk selalu bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Sebagaimana pesan dari judul hari ini, kasih sayang dan berbuat baik terhadap anak yatim, wanita, orang lemah dan miskin. Tapi kita perluas kepada semua orang. Kasih sayang itu kita tebar seluas-luasnya. Baik, saya kira itu hari ini ibu. Mohon maaf kalau ada banyak salahnya. Yang benar datang dari Allah, yang keliru tentu adalah datang dari diri saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada ibu-ibu semua. Di akhir pertemuan sebelum kita berdoa, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Kurban yang jatuh. Ada yang tanggal 28, ada yang tanggal 29. Bagi ibu yang akan melaksanakan saum Arafah, pokoknya keyakinannya adalah di hari di mana ibu melaksanakan saum Arafah itu adalah di tanggal 9 Zulhijjah. Di mana 9 Zulhijjahnya keyakinan ibu yang mana? Apa di hari Selasa atau di hari Rabu? Kalau di hari Selasa berarti hari Rabu itu menjadi hari Lebaran buat ibu. Tapi kalau harinya hari Kamis
berarti ibu saum Arafahnya di hari Rabu. Kan saumnya saum Arafah, Ustaz. Arafah itu kan identik dengan wukuf. Yang wukuf itu pelaksanaannya memang di tanggal 9 Zulhijjah, dan pelaksanaan wukuf di Arafah tahun ini itu dilaksanakannya di hari Selasa. Karena hari Rabu tanggal 28 itu di Arab sana itu sudah Idul Adha. Itu bagaimana Ustaz? Sekarang begini aja Bu, sholat zuhur di sini jam berapa? Jam 12. Di Arab sana jam berapa? Selisihnya kan 4 jam, berarti jam 8. Kalau ibu sholat jam 8 boleh nggak? Terus diniatkan sebagai sholat zuhur, boleh Bu, tapi sholatnya harus di Arab. Karena sholat zuhurnya ibu itu jam 12. Kenapa? Karena ibu tinggalnya di Indonesia. Jadi apa yang kita lakukan sesuai dengan waktu di mana kita tinggal. Bisa dipahami Bu? Jadi pilihannya mangga nyalakeun ibu. Ah Ustaz abdi mah kaping 28 nate teu acan Idul Adha. Karena tanggal 29 ngikutin pemerintah judulnya mah Bu. Nggak apa-apa. Kalau yang tanggal 28 abdi mah kan Muhammadiyah Ustaz. Enggak apa-apa. Karena bukan Muhammadiyah, bukan pemerintah sebetulnya. Karena masing-masing punya alasan. Yang tanggal 28 ada alasannya, yang 29 pun ada alasan. Yang penting ada alasannya. Yang tidak boleh itu adalah urang we tanggal 28 28 oke da urang puasa nama. Itu yang kurang benar. Jadi insya Allah lah ibu nggak perlu bingung untuk nanti memilih puasa Arafahnya di hari apa. Yakinkan saja satu hari di tanggal 9 Zulhijjah itu, mau Selasa mau Rabu, itu pilihan ibu. Saya juga bisa Bu kalau mau Bu ya. Saya kan ada jadwal khutbah Idul Adha, tapi tanggal 29 Bu. Tanggal 28 tuh masih kosong Bu. Jadi kalau ibu mau boleh lah. Jadi 28 khutbah Idul Adha, besoknya khutbah lagi Idul Adha. Kan lumayan tuh Bu, 2 tempat Bu. Kali sekian kan. Satu ke umroh. Baik ibu-ibu ya, tapi kan nggak boleh. Kita ada adab dalam dakwah. Kita tutup dengan doa Bu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Astaghfirullahalazim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon doanya ibu-ibu, ibu saya lagi sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan.